Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Fitri dari kelas DTB. Di sini saya akan memaparkan materi tentang osilator. Yang pertama ada definisi. Osilator adalah sebuah rangkaian elektronik yang dirancang untuk menghasilkan sinyal berulang secara terus-menerus dalam bentuk gelombang sinusoidal atau gelombang bentuk lainnya. Fungsi utama osilator dalam rangkaian elektronik adalah menghasilkan sinyal frekuensi yang stabil dan presisi yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Ini contoh osilator, ada penguat dan umpan balik, input dan output. Adapun fungsi dari osilator, yang pertama sebagai sumber sinyal. Osilator berperan sebagai sumber sinyal yang menghasilkan sinyal berulang dalam bentuk gelombang sinusoidal atau bentuk gelombang lainnya. Sinyal ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk komunikasi nirkabel, pemrosesan sinyal, pengaturan frekuensi, dan banyak lagi. Yang kedua ada pengaturan frekuensi. Osilator digunakan untuk menghasilkan sinyal dengan frekuensi yang diinginkan. Dalam beberapa aplikasi, seperti pemancar radio atau jam digital, osilator digunakan sebagai bagian dari rangkaian yang memungkinkan pengaturan frekuensi dengan presisi tertentu. Yang ketiga, referensi waktu. Osilator dapat berfungsi sebagai referensi waktu yang akurat dalam sistem komunikasi atau pengukuran waktu. Osilator ini digunakan untuk sinkronisasi waktu dalam sistem jaringan, komunikasi data, sistem navigasi, dan aplikasi lainnya yang membutuhkan waktu yang presisi. Yang keempat ada pemrosesan sinyal. Osilator dapat digunakan dalam berbagai aplikasi pemrosesan sinyal, seperti modulasi dan demodulasi sinyal, pengkodean dan dekode sinyal, serta banyak fungsi lainnya dalam domain komunikasi dan pemrosesan sinyal. Selanjutnya ada elektronika terpadu. Osilator sering digunakan dalam desain sirkuit terpadu IC sebagai bagian penting dalam berbagai jenis microcontroller, mikroprosesor, dan chip digital lainnya. Osilator ini memberikan sinyal referensi waktu yang diperlukan oleh berbagai fungsi dalam rangkaian terpadu. Selanjutnya ada jenis-jenis osilator. Yang pertama, osilator kristal atau kristal osilator. Osilator kristal digunakan untuk menghasilkan isyarat dengan tingkat kestabilan frekuensi yang sangat tinggi. Kristal pada osilator ini terbuat dari quartz atau Rochelle salt dengan kualitas yang baik. Material ini memiliki kemampuan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa getaran atau sebaliknya. Gambarnya seperti ini. Dan yang kedua ada osilator Colpit. Osilator Colpit bernama setelah penemu Edwin H. Colpit, adalah salah satu dari sejumlah desain untuk elektronika osilator sirkuit dengan menggunakan kombinasi dari induktansi dengan kapasitor untuk penentuan frekuensi sehingga juga disebut LC osilator. Osilator ini adalah suatu rangkaian yang berguna untuk membangkitkan gelombang sinus frekuensi tetap dari sekitar 1 kHz sampai beberapa MHz. Osilator ini menggunakan rangkaian tertala LC dan umpan balik positif melalui suatu kapasitif dari rangkaian tertala. Umpan balik ini bisa diumpan deret atau jajar seperti yang diperhatikan di gambar. Yang ketiga ada osilator klep. Osilator klep diperkenalkan oleh James K. Klep pada tahun 1948. Osilator klep tersusun dari 3 buah kapasitor dan 1 buah induktor. Konfigurasi osilator klep sama dengan osilator Colpit, namun ada penambahan kapasitor yang disusun seri dengan induktor. Pada osilator klep ada tambahan C3 yang berseri dengan L1. Jika C3 hendak dibuat variabel, maka C3 dibuat variabel dalam bentuk Parco terhadap L1. Selanjutnya ada osilator Hadley. Osilator Hadley sering digunakan pada tegangan umpan balik oleh pembagi tegangan induksi L1 dan L2. Karena tegangan keluar muncul melintas L1 dan tegangan umpan balik melintas di L2. Osilator Hadley termasuk jenis osilator LC. Osilator Hadley tersusun dari dua buah induktor yang disusun seri sebuah kapasitor tunggal. Kelebihan dari osilator Hadley adalah mudahnya mengatur nilai frekuensi di mana C sama dengan kapasitor dan L sama dengan induktor. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang materi osilator. Jika ada materi yang kurang tepat atau kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.